Ini adalah kisah tentang aibku yang membuatku trauma dan akan selamanya teringat sampai aku meninggal. Aku Dita dan memiliki seorang kakak laki-laki bernama Dodi. Saat itu, aku masih kelas 2 SMP dan kakakku kelas 3 SMA. Sepulang dari sekolah, aku langsung ke kamar dan langsung mengerjakan tugas sekolah. Aku berdiam diri di kamar. Sementara itu, kakakku Dodi sedang berkumpul dengan teman-temannya. Singkatnya, entah apa yang terjadi. Salah satu teman kakakku tiba-tiba masuk ke kamarku, yang mana saat itu aku tidak mengunci pintu kamarku. Aku diperkosa oleh teman kakakku itu. Aku melawan, menghindar sekuat tenaga. Aku menangis. Aku merasa duniaku telah berakhir. Ternyata mereka sedang mabuk-mabukan di rumah, di mana saat itu kedua orang tuaku sedang bekerja. Setelah kakakku mengetahuinya, kakakku menghajarnya habis-habisan. Hampir saja dia memukul temannya itu dengan besi, tapi untungnya dihentikan oleh temannya yang lain. Setelah itu, tidak ada kabar lebih lanjut lagi soal pelaku pemerkosa tersebut. Yang kudengar hanya dia pindah keluar kota saja. Semenjak saat itu, aku menjadi orang yang pendiam. Begitu pula kakak. Dia tidak ada mengucapkan kata maaf sekalipun. Saya sangat benci dengannya. Orang tuaku tidak ada yang mengetahuinya dan aku tidak berniat memberitahunya. Sungguh tidak tega aku menghancurkan hati mereka. Bertahun-tahun diriku hidup dalam trauma yang selalu membayangiku. Aku berusaha menyembuhkan luka yang sangat dalam ini. Beruntungnya, kejadian itu tidak membuat aku hamil. Sesuatu yang sampai saat ini selalu aku syukuri dalam hidupku. Semenjak kejadian itu, kakakku menjadi sosok yang lain. Dia segera menyelesaikan kuliahnya dan pergi ke Jepang, ikut paman saya yang menjadi TKI di sana. Beberapa tahun kemudian, bapakku jatuh sakit dan meninggal. Ekonomi kami sangat terguncang. Aku masih SMA, sedangkan ibu hanya buruh cuci yang hanya kadang-kadang saja disuruh tetangga. Saat kematian bapak, kakakku tidak pulang, tapi dia mengirimkan uang yang cukup banyak untuk biaya pemakaman. Dia masih terikat kontrak dan belum mendapat cuti. Entahlah apa yang dia kejar di sana, pikirku saat itu. Setiap bulan, kakakku selalu mengirim uang yang tidak sedikit, sangat amat cukup untuk kami hidup berdua. Bahkan kami bisa kredit motor dan membuka warung kelontong kecil di depan rumah untuk usaha ibu. Jadi tidak usah menjadi buruh cuci lagi. Selama kakakku di Jepang, aku tidak pernah sekalipun menanyakan kabarnya. Dia hanya berkomunikasi dengan ibu. Dari SMS yang dikirimnya, dia banyak menanyakan kabar dan keadaan, termasuk menyuruh ibu untuk menasehati aku agar aku masuk ke perguruan tinggi negeri di kota kami. Masmu pengen banget kamu masuk di sana. Nanti semuanya dia yang bayar. Sing penting kamu kuliah. Begitu kurang lebih kata ibu. Akhirnya aku benar-benar masuk ke sana. Sedikit demi sedikit traumaku mulai terkikis. Walaupun tidak bisa lupa sepenuhnya. Masa kuliahku sangatlah indah. Aku punya teman-teman yang sangat baik. Juga bertemu dengan seorang yang aku cintai, pacar pertamaku. Sampai akhirnya 8 tahun sudah kakakku tidak pulang. Tapi dia harus segera pulang karena aku ingin menikah. Dia harus jadi waliku. Suatu malam ketika aku dan ibu membicarakan tentang lamaranku, ibu berkata, "Telepon kakakmu, kamu minta sendiri untuk menjadi walimu." Lah, mesti masmu langsung mulai sesok. Tolong maafkanlah Mas Mundo, ibu sudah diceritakan semuanya. Seketika itu, tangis kami tumpah. Tapi ibu terus menguatkan. Dia bilang bahwa
kakakku telah berkorban segalanya setelah kejadian itu. Dia tidak memikirkan apapun kecuali memenuhi kebutuhan kami. Dia ingin aku mendapatkan segala yang terbaik. Pamanku yang dari Jepang bilang bahwa kakakku sangat gigih bekerja. Dia sudah mendapat posisi yang baik di pabriknya. Kakakku sangat menghemat uangnya di sana. Aku membayangkan betapa susahnya dia di sana, tanpa saudara, tanpa ibu. Dia mungkin sakit dan lelah sendirian, dan mungkin juga memendam rindu yang amat besar setelah 8 tahun tidak pulang. Akhirnya, kakakku pulang tepat sehari sebelum aku menikah. Dia masih seperti dulu. Kali ini lebih murah senyum. Saat acara sungkeman tiba, pecahlah tangisku yang sudah tidak terbendung pada kakakku. Aku berulang kali mengucapkan, "Matur nuwun mas, aku njaluk ngapuro. Terima kasih mas, aku minta maaf." Kakakku yang gagah itu pun ikut dalam haru kata-kataku. Dia juga berkata maaf pada segala apa yang terjadi. Bahkan dengan sesugukan, dia berkata berhutang maaf yang besar padaku. Entahlah rasa apa yang ada di dalam hatiku saat itu. Sangat emosional dan menguras air mata. Kenyataannya bahwa saat aku trauma, kakakku juga mengalami hal yang sama. Dia merasa gagal menjadi pelindungku. Dia kemudian menempa dirinya sendiri untuk mampu memenuhi segala kebutuhanku dan ibu. Sedikit demi sedikit, dia ingin membayar segala kesalahannya. Dia selalu memastikan aku selalu mendapat yang terbaik lewat pesan-pesan yang ia kirim kepada ibu. Menjelang pernikahanku, dia kemudian menceritakan segala kejadiannya pada ibu. Tidak ada rasa benci, tidak ada dendam. Bahkan saat ingatanku kembali pada masa-masa sekolah dengannya dulu, dia selalu memperingatkanku untuk memakai baju yang tertutup. Dan fakta sebenarnya adalah kakakku tidak sedang mabuk-mabukan. Bersama teman-temannya, dia mengerjakan tugas. Namun sialnya, ada salah satu yang dari datang sudah dalam keadaan mabuk dan merusak segalanya. Dia berpura-pura ke kamar mandi, tapi malah menyelinap di kamarku. Setelah itu, aku banyak mengobrol dengan kakakku yang akan kembali ke Jepang 3 hari lagi. Aku mengatakan bahwa sudah cukup segala yang telah dia berikan. Saatnya dia memikirkan dirinya sendiri.